Modul 3.2 A5 Ruang Kolaborasi Pemimpin sebagai Pengelola Sumber Daya oleh Kelompok C CGP Angkatan 4 Kabupaten Ponorogo. Anggota Khairul Saleh SPD, Indah Dwi Haryanti SE dan Dwi Eptanto SPD. Profil daerah Kabupaten Ponorogo. Profil daerah Kabupaten Ponorogo merupakan kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki jarak 220 km di sisi barat daya kota Surabaya. Wilayah kabupaten ini adalah 1.371,8 km persegi dengan ketinggian wilayah antara 92 sampai dengan 2.563 meter di atas permukaan laut. Batas-batas wilayah Kabupaten Ponorogo meliputi utara berbatasan dengan Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan, timur berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek, selatan berbatasan dengan Kabupaten Pacitan, dan barat berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri. Profil sosial budaya. Kabupaten Ponorogo merupakan asal kesenian reog. Banyak terdapat pondok pesantren dan mayoritas masyarakatnya bersifat agraris. Ponorogo juga memiliki jumlah TKI yang banyak bekerja di luar negeri. Profil politik. Untuk politik di Kabupaten Ponorogo relatif berjalan aman dan damai, ditandai dengan pergantian bupati yang tidak terjadi gejolak atau konflik. Kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah daerah mendukung pendidikan. Profil ekonomi Kabupaten Ponorogo. Kabupaten Ponorogo memiliki satu pasar induk yang beroperasi 24 jam. Di setiap kecamatan juga terdapat pasar untuk menunjang kegiatan ekonomi rakyat. Di pusat kota Ponorogo sudah berdiri pasar-pasar modern serta hotel-hotel. Profil wisata di Kabupaten Ponorogo. Kabupaten Ponorogo memiliki banyak situs sejarah seperti Makam Batara Katong, situs Randil. Kemudian juga terdapat wisata religi dan salah satunya adalah masjid tertua di Indonesia, yaitu Masjid Tegal Sari. Untuk pariwisata yang bersifat alam, Ponorogo memiliki Telaga Ngebel, Waduk Bendo, dan Kampung Durian. Kemudian untuk kesenian daerah, setiap bulan purnama dilakukan pementasan pertunjukan reog. Identifikasi dan pemberdayaan aset daerah. Modal manusia. Modal manusia yang bisa diberdayakan di lingkungan sekitar sekolah adalah 1. Pengawas sekolah. Pengawas sekolah memiliki pengalaman dalam pengembangan pembelajaran dan pengelolaan sekolah. Strategi pemberdayaan. 1. Jadi narasumber kegiatan IHT atau pelatihan di sekolah, pengawasan program-program sekolah, dan mitra strategis untuk peningkatan mutu sekolah. Kedua, kepala sekolah. Kepala sekolah aktif dalam kegiatan kedinasan dan komunitas MKKS. Strategi pemberdayaan berkoordinasi antara kepala sekolah dengan guru tentang info-info kedinasan, kolaborasi antara kepala sekolah dan guru untuk kemajuan sekolah. 3. Guru. Semua guru memiliki ijazah sarjana atau S1. Guru ASN telah memiliki sertifikat pendidik. Guru memiliki dedikasi yang tinggi dan sebagian besar guru berusia di bawah 45 tahun. Strategi pemberdayaan. Optimalisasi guru dalam pembelajaran, mengikutkan guru dalam pelatihan-pelatihan, optimalisasi guru membimbing siswa, dan mengikutkan guru dalam kompetisi guru. 4. Tenaga administrasi atau TU. TU berpengalaman dan menguasai IT. TU memiliki dedikasi yang tinggi.
TU mampu berkolaborasi dengan guru. Strategi pemberdayaan, optimalisasi peran TU dalam administrasi sekolah, diberdayakan untuk membantu IT guru dan mengikutkan TU dalam pelatihan. 5. Komite sekolah. Semua komite sekolah peduli terhadap pendidikan. Komite sekolah kompak dan komite sekolah berasal dari tokoh masyarakat. Strategi pemberdayaan, kerjasama dengan komite untuk kemajuan sekolah. Komite sebagai jembatan antara sekolah dengan orang tua, menghadirkan komite sekolah untuk memotivasi murid. 6. Murid memiliki sopan dan berkarakter baik. Murid memiliki semangat belajar dan murid berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Strategi pemberdayaan melibatkan murid dalam organisasi dan kegiatan sekolah, mengikutkan murid dalam kompetisi-kompetisi baik akademik maupun non-akademik, kemudian mengikutkan murid mengikuti ekstrakurikuler. 7. Masyarakat atau orang tua murid. Masyarakat atau orang tua murid peduli terhadap pendidikan. Strategi pemberdayaan melibatkan orang tua murid untuk kemajuan pendidikan. 8. Alumni. Potensinya adalah adanya grup WA dengan alumni, kemudian ada alumni yang telah sukses. Strategi pemberdayaan mengundang alumni dalam acara motivation building pada murid, kemudian melibatkan alumni untuk kemajuan sekolah. Modal sosial. Modal sosial yang ada di sekitar sekolah. Masyarakat masih menjaga norma-norma kebaikan. Masyarakat hidup rukun dan damai. Masyarakat suka tolong-menolong, serta tidak ada tawuran antar pelajar. Strategi pemberdayaan, kehidupan masyarakat yang harmonis dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Tidak ada tawuran pelajar, maka memudahkan kolaborasi untuk kegiatan bersama antar sekolah. Modal fisik. Modal fisik yang dimiliki yaitu memiliki gedung sekolah berupa ruang kantor, ruang kelas, laboratorium IPA, laboratorium TIK, musola, kantin, dan ruang OSIS. Kemudian sekolah juga memiliki lapangan olahraga, jaringan internet, alat keterampilan, dan buku-buku. Strategi pemberdayaan, gedung sekolah dipakai untuk kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Lapangan olahraga dan ruang keterampilan dipakai untuk kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Musola sebagai pusat kegiatan keagamaan dan pembiasaan. Laboratorium TIK untuk pembelajaran TIK dan pembelajaran mapel-mapel yang berbasis IT. Modal lingkungan atau alam. Modal lingkungan atau alam meliputi sekolah berada pada lingkungan yang aman di dekat pemukiman masyarakat. Sekolah mudah dijangkau oleh masyarakat. Sekitar sekolah banyak menghasilkan hasil pertanian, utamanya adalah palawija berupa jagung dan ketela pohon. Sekolah berada pada tanah yang datar sehingga aman dari bahaya tanah longsor. Letak sekolah berdekatan dengan sekolah dasar, baik SD ataupun MI. Strategi pemanfaatannya, lokasi sekolah di pedesaan dan dekat dengan perbukitan memudahkan siswa mengenal tentang alam dan kepedulian lingkungan. Lingkungan sekitar sekolah dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Kondisi masih alami menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan nyaman. Pemanfaatan hasil pertanian warga sekitar untuk mengembangkan keterampilan atau life skill peserta didik. Jagung, ketela pohon dijadikan sebagai olahan makanan. Modal finansial. Modal finansial meliputi dana BOS, sumbangan sukarela dari orang tua, bantuan DAK atau DAU, kantin sekolah, dan bantuan atau sponsor dari lembaga lain. Strategi pemanfaatan, BOS dipakai untuk membiayai biaya operasional pendidikan dalam skala prioritas. DAK dan DAU dipakai untuk pembangunan sarana dan prasarana sekolah. Komite menjalin kerjasama dengan orang tua atau wali murid untuk pembiayaan kegiatan sekolah. Bantuan sponsor dari lembaga lain untuk pembiayaan kegiatan sekolah, utamanya yang bersifat insidental. Modal politik. Modal politik meliputi iklim kehidupan politik yang stabil dan damai. Kebijakan pemerintah daerah sangat mendukung pendidikan, kerjasama dengan pemerintah desa setempat,
kerjasama dengan kecamatan, TNI, Polri, dan Puskesmas, kerjasama dengan orang tua siswa, kerjasama dengan lembaga pendidikan SD, SMA, dan SMK, kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, kerjasama dengan alumni. Strategi pemanfaatan pemerintah daerah, pemerintah desa, puskesmas, muspika untuk meningkatkan kerjasama sehingga saling mendukung program sekolah dan peran yang dapat saling mendukung keberhasilan antar lembaga. Alumni untuk meningkatkan peran serta keterlibatan alumni dalam kegiatan sekolah, menjadi narasumber untuk motivasi belajar dan menginspirasi murid, kerjasama dengan SD, SMA, dan SMK untuk program PPDB atau penerimaan peserta didik baru, kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri untuk membantu anak yang tidak mampu melanjutkan sekolah mendapatkan lapangan pekerjaan. Modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya meliputi budaya saling menghormati antar warga sekolah dan masyarakat sekitar, jiwa toleransi yang tinggi, warga sekolah menjalankan ajaran agama yang dianut, ada pondok pesantren di Kecamatan Jambon, adanya kelompok seni riau dan kerawitan di lingkungan sekolah, adanya Ikatan Pencaksilat Indonesia di sekitar sekolah. Strategi pemanfaatannya, pondok pesantren sebagai mitra peningkatan imtak, tokoh budaya di lingkungan sekitar sebagai pelatih pengembangan budaya daerah, komunitas seni siswa, kerawitan, tari, dan keagamaan dapat dijadikan media untuk belajar dan pelestarian budaya di sekolah. IPSI untuk mitra pengembangan kompetensi non-akademik siswa. Terima kasih, salam bahagia.